Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam hal salat berjamaah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dengan memperhatikan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita ketahui bahwa salat berjamaah dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam salat berjamaah ada imam dan makmum, bukan? Nah, apa syarat imam? Orang yang menjadi imam adalah yang lebih banyak hafalan dan fasih bacaan Al-Qur'annya. Jika dalam hal ini sama, orang yang menjadi imam adalah yang lebih banyak hafalan hadisnya. Jika dalam hal hafalan hadisnya sama, yang menjadi imam adalah orang yang lebih dahulu berhijrah. Jika dalam hal berhijrah sama, yang menjadi imam adalah orang yang lebih tua usianya. Hal ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum sinnan, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idhnih. Rawahu Ahmad wa Muslim. Hendaklah menjadi imam pada suatu kaum orang yang lebih ahli membaca Quran. Jika dalam hal ini mereka sama, yang menjadi imam adalah yang lebih mahir dalam hal sunnah. Apabila dalam hal ini pun mereka sama juga, yang menjadi imam adalah yang lebih dahulu mengikuti hijrah. Kalau dalam hal itu mereka sama juga, yang menjadi imam adalah yang lebih tua umurnya. Dan seorang janganlah menjadi imam bagi seorang di tempat kekuasaan orang itu, dan janganlah ia duduk di rumah seseorang di tempat yang tertentu bagi orang itu, melainkan dengan izinnya. Salat berjamaah dapat terdiri dari imam dan seorang makmum, atau imam dan 2 orang makmum, atau imam dan 3 orang makmum, atau imam dan makmum dalam jumlah yang sangat banyak. Bagaimana jika sholat berjamaah terdiri dari imam dan seorang makmum? Jika makmum hanya seorang, berdirilah makmum di sebelah kanan imam. Jika kemudian hadir lagi seorang makmum, berdirilah makmum yang hadir kemudian itu di belakang imam. Sedangkan makmum yang hadir lebih dahulu mundur, sehingga lurus dengan makmum yang hadir kemudian dan merapatkan.
sehingga posisi imam berada di tengah depan makmum. Hal ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghriba faji'tu faqumtu an yasarihi fanahani faj'alani an yaminihi thumma jaa'a sahibun li fasafafna khalfahu. Rawahu Abu Dawud. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Saya datang lalu berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau mencegah aku dan menjadikan aku di sebelah kanannya. Kemudian datang temanku, maka kami berbaris di belakangnya. Demikian pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wassitul imama wasuddul khalala." Rawahu Abu Dawud. Jadikan imam di tengah dan penuhilah tempat yang kosong. Jika hadir makmum ketiga, berdirilah di sebelah kanan makmum. Bila kemudian datang makmum keempat, maka berdiri di sebelah kiri makmum yang kedua. Demikianlah seterusnya, sehingga posisi imam berada di tengah-tengah depan makmum. Demikianlah cara menyusun shaf jika makmum hadirnya pada waktu yang tidak bersamaan. Bagaimana jika makmum sudah berkumpul di tempat sholat berjamaah? Imam berdiri di depan dan para makmum berdiri dengan membuat shaf di belakang imam dengan merapatkan dan meluruskan shaf, serta posisi imam berada di tengah depan makmum. Bagaimana jika sholat berjamaah itu terdiri atas imam laki-laki dan seorang makmum perempuan? Makmum perempuan berdiri di belakang imam laki-laki. Bagaimana jika sholat berjamaah itu terdiri atas imam laki-laki dengan makmum yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yang telah dewasa serta anak-anak? Makmum laki-laki dewasa berada di belakang imam, kemudian diikuti makmum anak-anak laki-laki, kemudian perempuan dewasa, kemudian anak-anak perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas. Shallaitu ana wal yatimu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaimin khalfana. Rawahul Bukhari. Saya sholat bersama anak yatim di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ibu saya Ummu Sulaim di belakang kami. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, wa yaj'alur rijala quddamal ghilmani wal ghilmana khalfahum wan nisaa khalfal ghilmani. Rawahu Ahmad. Dan Nabi menjadikan orang laki-laki di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka, sedangkan para wanita di belakang anak-anak. Selanjutnya, bagaimana jika sholat berjamaah itu imam beserta makmumnya semua perempuan? Imam perempuan berada di tengah shaf pertama dari makmum perempuan. Hal ini berdasarkan hadis an Hujairata an Ummi Salamata annaha ammathunna faqamat wasatan. Rawahul
Al-Baihaqi dari Hujairah menceritakan tentang Ummu Salamah, istri Nabi, bahwa ia mengimami para wanita dengan cara berdiri di tengahnya. Saudara, dalam sholat berjamaah kadang-kadang ada makmum yang hadir ketika imam sudah mulai sholat, atau yang disebut makmum masbuk. Jika menjadi makmum masbuk, kita mengikuti imam. Jika ketika kita hadir imam sedang ruku, kita pun ruku. Jika ketika kita hadir imam sedang sujud, kita pun sujud. Demikianlah seterusnya makmum masbuk mengikuti imam. Hal ini berdasarkan hadis, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah." Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Ibnu Khuzaimah. Apabila kamu datang untuk sholat jamaah pada saat kami sedang sujud, maka sujudlah. Dan kamu jangan menghitung 1 rakaat. Dan barang siapa telah menjumpai rukuknya imam, berarti dia menjumpai sholat atau rakaat yang sempurna. Di samping hadis tersebut, ada pula hadis, "Man adraka ar-rak'ata minas salati qabla an yuqima al-imamu sulbahu faqad adrakaha." Rawahu ad-Daruqutni. Barang siapa menjumpai rukuk dari salat sebelum imam berdiri tegak dari rukuknya, berarti dia telah mendapati rakaat sempurna. Perlu diingat kembali, makmum masbuk mengikuti imam. Jika imam duduk tasyahud, makmum pun duduk tasyahud. Pendek kata, lakukan apa yang dilakukan imam. Nah, setelah imam mengucapkan salam kedua, makmum masbuk menyempurnakan rakaatnya hingga selesai. Baiklah saudara, pada kesempatan ini mari kita perhatikan tata cara sholat subuh berjamaah. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Seyukianya kita hadir sebelum azan dikumandangkan. Lalu mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dengarkan baik-baik dan sahutlah ketika azan dikumandangkan. Setelah itu, kerjakan sholat sunnah fajar. Berdirilah dan menyusun shaf ketika iqamat dikumandangkan. Imam hendaklah mengatur shaf makmum. Kemudian menghadap kiblat dan bertakbir. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi. Luruskan shafmu, karena sesungguhnya lurusnya shaf adalah sebagian kesempurnaan tegaknya sholat. Atau hadis, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Luruskanlah shafmu, karena lurusnya shaf itu termasuk sebagian kesempurnaan sholat. Saudara, setelah imam selesai bertakbir, barulah makmum bertakbir. Lakukanlah gerakan selanjutnya
dengan mengikuti imam. Jangan melakukan gerakan bersama-sama imam, apalagi mendahuluinya. Saudara, imam dalam posisi bersedekap, membaca doa iftitah secara sir, kemudian membaca ta'awudz secara sir, basmalah secara sir atau jahar, lalu membaca Al-Fatihah secara jahar. Ketika imam selesai mengucapkan waladdallin dan makmum mengiringi dengan mengucapkan amin. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nu'aim al-Muzmiri. Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin faqala an-nasu amin. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah was-Sirat wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Saya sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca induk Al-Quran atau surat Al-Fatihah, sehingga tatkala sampai pada waladdallin, beliau membaca amin, dan orang-orang pun sama-sama membaca amin. Dalam hal ini, makmum tetap membaca Al-Fatihah sekadar didengar oleh sendiri, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ataqra'una fi salatikum khalfal imami wal imamu yaqra'u fala taf'alu wal yaqra' ahadukum bi fatihatil kitabi fi nafsihi." Rawahu Ibnu Hibban. Apakah kamu sekalian membaca dalam sholatmu di belakang imammu, padahal imam sedang membaca? Janganlah kamu mengerjakannya. Hendaklah masing-masing kamu membaca Al-Fatihah sekadar didengar olehnya sendiri. Setelah itu, imam membaca salah satu surat atau ayat secara jahar. Makmum mendengarkan. Kemudian imam ruku, diikuti makmum. Imam i'tidal, diikuti makmum. Imam sujud, diikuti makmum. Imam duduk di antara dua sujud, diikuti makmum. Imam sujud kedua, diikuti makmum. Imam berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua, diikuti makmum. Pada rakaat kedua, imam membaca ta'awudz secara sir dan basmalah secara sir atau jahar. Kemudian membaca Al-Fatihah dan salah satu surat atau ayat secara jahar. Gerakan dan doa makmum pada rakaat kedua sama dengan pada rakaat pertama. Setelah membaca Al-Fatihah dan salah satu surat atau ayat, kemudian imam ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, tasyahud, kemudian salam. Makmum mengikuti imam, mengucapkan salam setelah imam mengucapkan salam yang kedua. Kemudian imam membaca istighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu
menghadap makmum untuk berzikir, wirid, dan berdoa secara munfarid. Makmum pun melakukannya secara munfarid, berzikir, wirid, dan berdoa berdasarkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir dan berdoa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap dapat dipelajari pada buku Tuntunan Zikir dan Doa yang telah diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk mengetahui tata cara sholat subuh berjamaah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selengkapnya, mari kita perhatikan peragaan sholat subuh berjamaah secara lengkap berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas الصلاة خير
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara, begitulah tata cara sholat subuh berjamaah. Nah, mari kita sholat berjamaah dengan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab begitulah perintah beliau. Ingatlah kembali sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rawahul Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.